Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita kali ini, materi terakhir dalam konseling, yaitu mengenai konseling postmodern. Nah, di sini konseling postmodern setidaknya ada dua jenis. Yang pertama yaitu konseling singkat berfokus solusi dan konseling naratif atau SFBC dan konseling naratif. Jadi dua jenis pendekatan konseling tadi termasuk kategori konseling postmodern, sehingga memang ulasan dari konseling SFBC dan naratif itu saya jadikan satu karena memang keduanya adalah konseling postmodern seperti itu. Oke, saya rasa dan saya harap semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di kediamannya masing-masing dan tetap bisa beribadah secara maksimal di bulan yang penuh berkah ini. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu mengenai konseling SFBC. Nah, di sini memang pendekatan ini berorientasi masa depan dan menekankan terapi singkat. Kalau kita belajar konseling sebelumnya, setidaknya proses konseling selalu membutuhkan atau melibatkan waktu yang cukup lama. Jadi perlu beberapa sesi yang cukup lama. Nah, sedangkan konseling postmodern yang salah satunya yaitu SFBC itu lebih menekankan terapi singkat seperti itu. Nah, di sini tokoh pencetus SFBC awalnya yaitu dikembangkan oleh Steve DeZizer dan Insokim Borg, jadi suami istri seperti itu. Nah, pendekatan ini menekankan optimisme, kemudian anti deterministik, berorientasi masa depan berdasarkan asumsi bahwa konseli memiliki kemampuan untuk berubah dengan cepat dan dapat menciptakan bahasa yang bebas masalah karena mereka berusaha untuk mencapai realitas baru. Jadi realitas akan keadaan yang baru, tentu di sini yang dimaksud adalah keadaan yang lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Konsep kunci dari pendekatan SFBC. Nah, seperti itu. Konsep kunci di sini memang keunikan dari SFBC di sini dijelaskan bahwa asumsinya bahwa orang itu dapat terperosok dalam konflik masa lalu yang tidak terselesaikan dan dihalangi ketika mereka berfokus pada masalah masa lalu atau saat ini daripada pada solusi di masa depan. Nah, terapi SFBC ini berbeda, yaitu di mana dia memiliki keunikan yang tidak tercermin dalam pendekatan konseling yang tradisional yang mengedepankan permasalahan di masa lalunya dibanding masa depannya. Jadi pada konseling SFBC itu tidak terlalu memandang secara banyak atau lebih cenderung mengabaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Jadi lebih kepada berorientasi sekiranya apa yang bisa merubah masa depannya seperti itu. Jadi tidak perlu mengetahui sebab munculnya sebuah permasalahan, namun tidak tekankan pada solusi apa yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh konseli. Jadi seperti itu. Nah, di sini memang SFBC memiliki orientasi yang positif. Jadi konselor memiliki asumsi optimis pada diri konseli. Jadi konseli itu adalah orang yang sehat dan kompeten, sehingga dia memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka, jadi kehidupan akan permasalahan yang sedang dialaminya seperti itu. Nah, peran konselor yaitu membantu konseli mengenali kompetensi yang telah mereka miliki dan menerapkannya ke arah solusi seperti itu. Jadi membantu konseli mengenali kompetensi dirinya dan mengarahkan ke solusi seperti itu. Dalam proses terapi, konselor menciptakan harapan positif bahwa konseli itu memiliki optimisme dalam penyelesaian masalahnya seperti itu.
memang dalam penerapan konseling SFBC ini sama halnya dengan penerapan psikologi positif, bahwa memang seseorang itu punya potensi dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi melihat dari apa yang sekiranya bisa membantu dirinya dibanding melihat kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dialaminya, seperti itu. Praktisi SFBC ini melawan pemahaman konseling yang negatif dengan percakapan yang optimis yang menyoroti keyakinan pada tujuan yang dapat dicapai dan dapat digunakan, seperti itu. Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk mengubah persepsi konseling dengan membingkai ulang apa yang disebut sebagai cerita jenuh masalah konseling melalui penggunaan bahasa ahli oleh konselor. Jadi konselor mendampingi. Sedangkan memang kita memiliki tujuan saat mendampingi konseling, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Karakteristik dari konseling ini yaitu adanya aliansi cepat antara konselor dan konseli, spesifikasi tujuan perawatan atau tujuan proses konseling yang dapat dicapai. Jadi dari awal kita lakukan spesifikasi apa yang akan kita bahas, jadi tidak bertele-tele, tidak seperti benang yang ruwet, benang yang lusut, benang yang masih sulit untuk dibenarkan, tapi sudah jelas mana yang akan dibahas. Kemudian pembagian tanggung jawab antara konselor dan konseli, tentu partisipasi aktif dari konseli serta aktivitas konselor tingkat tinggi. Jadi memang konselor juga secara sadar mendampingi konseli. Penekanan pada kekuatan konseli, kompetensi dan kapasitas adaptif. Jadi optimisme itu tadi dibentukkan atau ditunjukkan dengan kekuatan konseli tadi. Lalu adanya harapan perubahan dari diri konseli, orientasinya yaitu di sini dan saat ini dengan fokus utama fungsi saat ini dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jadi tidak atau mengabaikan pengalaman masa lalunya. Spesifik, terintegrasi, dan pragmatis. Memang karena singkat jadi lebih cenderungnya pragmatis, dan tekniknya eklektik, artinya bisa jadi dalam penerapan konseling SFBC tidak hanya tekniknya SFBC tapi juga menggunakan teknik dalam pendekatan konseling lain, seperti itu. Ada penilaian berkala dari tujuan dan hasil, kemudian memaksimalkan sesi-sesi konseling yang ada, karena memang terapi ini termasuk terapi singkat, seperti itu. Nah, saya lanjutkan, yaitu tekniknya. Oke, sebelum teknik, kita perlu ketahui bahwa dalam proses konseling SFBC itu setidaknya ada 3 jenis hubungan yang dapat berkembang antara konselor dan konseli dalam konseling SFBC. Yang pertama, model pelanggan, yaitu konseli dan konselor bersama-sama mengidentifikasi masalah dan solusi untuk bekerja ke arah tertentu. Nah, di sini konseli menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya upaya pribadi akan diperlukan, jadi upaya dari konseli. Kemudian yang kedua, pengadu, yaitu konseli menggambarkan masalah tetapi tidak mampu atau tidak mau mengambil peran. Jadi cuma menyampaikan tapi tidak bisa mengambil peran dalam membangun solusi. Dan percaya bahwa solusi itu tergantung pada tindakan orang lain. Jadi solusi itu selalu pada ranah orang lain, tidak pada ranah dirinya. Kemudian yang ketiga ada pengunjung. Itu konseli datang ke terapi atau konselor karena orang lain. Jadi konseli datang itu karena diarahkan oleh orang tuanya, gurunya, atau kerabatnya, seperti itu. Dan di sini pasti dalam prosesnya konseli itu tidak merasa salah, memiliki masalah, karena memang dia datang bukan karena kemauannya, tapi karena diarahkan oleh orang lain. Maka memang dalam 3 jenis ini konselor memiliki cara-cara yang berbeda, tidak bisa disamakan.
Kalau pelanggan kan pasti sudah sadar anak ini punya masalah dan bagaimana ke depannya. Kalau pengadu dia hanya sebatas menyampaikan masalah dan tidak punya solusi untuk dirinya sendiri, dan lebih bergantung pada orang lain, bahwa solusi itu dari orang lain. Kalau ketiga pengunjung, dia datang tuh bukan karena dirinya, tapi karena diarahkan oleh orang lain, orang tua, guru atau kerabat, seperti itu. Oke, tekniknya yang pertama ada teknik exception question atau pertanyaan pengecualian. Nah, di sini konselor berfokus solusi mengajukan pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli ke saat-saat ketika masalahnya tidak ada atau ketika masalahnya tidak sebesar itu. Jadi pasti dalam pengalaman konselor itu kan ada pengecualian. Nah, pengecualian inilah nanti yang seolah-olah dimunculkan oleh konselor, dan bagaimana hal itu bisa membantu konseli. Nah, tentu eksplorasi ini akan mengingatkan konseli bahwa masalah itu tidak sepenuhnya kuat dan belum tentu selamanya melekat pada dirinya. Jadi misalkan coba kamu bayangkan dulu, pernahkah kamu mengalami sebuah permasalahan, tiba-tiba kamu bangun tidur, permasalahanmu setelah selesai, seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi dari hal itu? Nah, ini pertanyaan pengecualian ini bisa diarahkan ketika kita bisa memahami, misalkan ketika konseli pernah bercerita tentang permasalahannya. Jadi, ternyata kan permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, padahal awalnya kamu berpikiran bahwa itu sulit diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah miracle question atau pertanyaan keajaiban. Jadi di sini konselor membuat sebuah pertanyaan untuk membantu konseli bagaimana seolah-olah itu permasalahan itu bisa selesai. Misalkan dia punya masalah dengan kerabatnya terkait utang piutang. Nah, di sini miracle question itu diarahkan kepada konseli, misalkan konseli didorong untuk membelokkan apa yang berbeda meskipun dia sedang ada masalah. Misalkan miracle questionnya yaitu, coba kamu pulang dari sini, dari proses konseling ini, kamu pulang ke rumah, kamu istirahat. Setelah istirahat, tiba-tiba kamu terbangun dan kamu merasa bahwa permasalahanmu dengan kerabatmu tadi itu bisa selesai. Nah, kira-kira ada keajaiban apa kok bisa permasalahanmu itu bisa selesai? Nanti didorong. Nah, seperti itu. Tentu di sini pertanyaan ini bertujuan untuk berfokus pada masa depan. Kan dia tidur tiba-tiba bangun masalahnya selesai. Nah, ini kan fokusnya ke masa depan. Kira-kira masa depan itu bagaimana sih agar masalah hutang piutangnya itu bisa selesai. Jadi kan nanti ada tindak lanjut dari konseli. Nah, di sini ada proses berpikir, itulah yang dimaksud miracle question nanti. Kemudian yang selanjutnya ada scaling question, yaitu pertanyaan skala. Di sini bertujuan untuk melihat atau mengamati perubahan dalam diri konseli. Apakah selama proses konseling atau misalkan dalam permasalahan itu sejauh mana permasalahan itu berdampak pada dirinya. Jadi misalkan kamu memiliki permasalahan utang piutang dengan kerabatmu, sejauh ini dari 1 sampai 10, seberapa besar tingkat masalahmu itu? Kalau 1 berarti sangat rendah, kalau 10 berarti sangat tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini untuk melihat respon psikologi dari diri konseli, apakah sedang benar-benar kesulitan atau sebaliknya. Nah, ada feedback. Tentu feedback ini akan dilaksanakan ketika proses konseling. Nah, itu tadi sekilas dari teknik-teknik dalam konseling SFBC, seperti itu. Oke, saya lanjutkan konseling postmodern yang kedua, yaitu konseling naratif. Nah, pendirinya yaitu Michael White, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi sekilas mengenai tokohnya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri lebih banyak. Nah, konseling naratif ini
mengedepankan individu dalam membangun makna hidup dalam cerita yang interpretatif. Jadi ada cerita yang interpretatif yang kemudian diperlakukan sebagai kebenaran. Jadi cerita itu diperlakukan sebagai kebenaran dari apa atau dari kejadian yang ada atau melekat dalam diri konselor. Nah, di sini memang dalam sebuah cerita itu kan ada narasi budaya yang dominan dan individu cenderung menginternalisasi pesan dari wacana dominan ini yang seringkali bertentangan dengan peluang hidup individu itu sendiri. Nah, di sini itu tadi terapi naratif. Nah, terapi naratif memiliki basis kekuatan yang menekankan kolaborasi antara konseli dan konselor untuk membangun konseli, untuk membantu konseli melihat diri mereka berdaya dan hidup seperti yang mereka inginkan. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi untuk membantu konseli melihat dirinya mereka berdaya dan hidup seperti yang mereka inginkan. Oke, saya lanjutkan. Fokus konseling naratif, fokusnya yaitu melibatkan sebagian besar teori tradisional, tapi bukan berarti ini juga termasuk pendekatan yang tradisional, tapi termasuk pendekatan yang postmodern. Nah, di sini dalam prosesnya konselor didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan minat khusus untuk mendengarkan cerita konseli dengan hormat, untuk mencari waktu dalam kehidupan konseli ketika mereka memiliki banyak pemahaman, untuk menggunakan pertanyaan sebagai cara untuk melibatkan konseli dan memfasilitasi eksplorasi mereka. Jadi kan ketika cerita mereka mengeksplorasi pengalamannya dan menghindari mendiagnosis dan memberikan label pada diri konseli atau menerima deskripsi penjumlahan berdasarkan masalah yang dialaminya. Kemudian untuk membantu konseli dalam memetakan pengaruh yang ada pada kehidupan mereka dan membantu konseli dalam memisahkan diri dari cerita dominan yang telah mereka internalisasikan sehingga ruang dapat dibuka untuk menciptakan kisah kehidupan yang alternatif. Jadi dalam ceritanya nanti itu pasti akan dirubah menjadi sebuah cerita alternatif yang sekiranya bisa menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Lalu tadi dijelaskan cerita-cerita. Nah, peran cerita sendiri adalah sebuah gagasan yang berisi masalah dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Nah, maksudnya begini, setiap individu itu menjalani hidup dengan berbagai kisah yang melekat dengan dirinya. Nah, di sini konseli diminta nanti untuk menceritakan tentang dirinya sendiri dan orang lain sesuai dengan konteks dirinya atau konteks permasalahannya. Nah, dari kisah-kisah ini nanti, kisah-kisah dari konseli tadi itu akan membentuk sebuah kenyataan bahwa mereka membangun dan membentuk apa yang kita lihat, rasakan, dan lakukan. Seperti itu. Jadi cerita itulah nanti yang kita akan pahami, seperti itu. Dan cerita itu nanti pasti akan mengandung sebuah problematik yang sedang dialami dari diri konseli. Nah, di sini perubahan terjadi dengan mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan dan memelihara masalah. Artinya dari cerita dari konseli tadi kita bantu narasikan ulang dengan bahasa-bahasa yang lebih positif dan bahasa-bahasa yang artinya nanti menjadi sebuah alternatif pemecahan permasalahannya atau solusinya, seperti itu. Nah, di sini perlunya adanya mendengarkan dengan pikiran yang terbuka. Makanya tadi tidak boleh melabeli, menghakimi, menyalahkan, dan menilai mereka. Jadi praktisi atau konselor naratif lebih jauh dalam mendekonstruksi. Jadi dekonstruksi, jadi mengkonstruksi ulang cerita dari konseli, bukan melabeli. Oh, kamu itu nakal, oh, kamu itu jahat. Ternyata bukan begitu, tapi kalian lebih menjadi seorang kreator atau mengkonstruksi ulang, dekonstruksi, seperti itu. Jadi
misalkan ada norma atau nilai yang salah dalam diri konseling. Nah, di situ kalian masuk dalam cerita itu, membuat atau mendekonstruksi ulang nilai-nilai yang salah menjadi yang lebih bagus atau benar sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Oke, saya lanjutkan. Tujuan konseling ini adalah mengundang atau mengajak konseli untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Jadi mengajak konseli menggambarkan pengalaman mereka, tentu pengalaman yang menyedihkan, menyakitkan atau yang bermasalah dalam bahasa yang baru. Nah, inilah nanti menjadi sebuah cerita alternatif seperti itu. Bahasa baru ini memungkinkan konseling mengembangkan makna baru untuk berpikir, perasaan dan perilakunya tadi, perilaku yang bermasalah. Nah, fungsi dan peran konselor di sini menjadi seorang fasilitator yang aktif untuk merawat konseli dengan terbuka, berempati, adanya kontak dan adanya daya tarik sebagai sebuah kebutuhan relasional antara konselor dan konseli. Hubungan konseling dalam konseling naratif yaitu konseling ini sangat mementingkan nilai-nilai dan komitmen etis yang dibawa oleh konselor ke dalam usaha konseling. Jadi ada etika diri konselor yang masuk nanti bisa jadi, karena maksudnya adalah optimisme. Jadi konselor memiliki optimisme dan ini diarahkan, ditujukan ke konseli, dan rasa hormat akan diri konseli, kegigihan dan lain sebagainya. Penerapan teknik. Nah, sekarang kita bahas sekilas mengenai teknik-teknik dalam konseling naratif. Yang pertama adalah pertanyaan dan lebih banyak pertanyaan. Nah, di sini ini ditujukan untuk memunculkan percakapan yang unik dari permasalahan konseli. Nah, adanya penemuan peristiwa unik dan eksplorasi proses budaya yang dominan dari diri konseli. Nah, di sini tujuannya memang untuk memberdayakan konseli dengan cara baru pertanyaan ini. Jadi kita bertanya itu tujuannya untuk mencari alternatif cerita yang sekiranya sesuai dengan diri konseli, dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh diri konseli. Dengan demikian ada informasi untuk konselor untuk membantu konseli mengarang ulang atau menulis ulang ceritanya yang lebih positif. Nah, di sini konselor naratif berupaya melibatkan orang-orang dalam mendekonstruksi cerita yang penuh masalah, mengidentifikasi arah yang disukai dan membuat cerita alternatif yang mendukung arah yang disukai ini. Yang selanjutnya eksternalisasi dan dekonstruksi tadi sudah saya jelaskan. Kalau eksternalisasi adalah proses untuk mendekonstruksi kekuatan narasi. Eksternalisasi. Kalau dekonstruksi sendiri lebih kepada kita menyusun ulang ceritanya dengan penuh alur yang lebih positif. Jadi misalkan ceritanya mengenai dia seorang pecandu alkohol, maka dalam dekonstruksi ini nanti akan diarahkan misalkan bukankah alkohol itu memang penting, tapi pemanfaatannya harus berhati-hati. Artinya, nah itu kan kita mendekonstruksi bahwa alkohol itu tidak selamanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara memabukkan, tapi bisa menyelesaikan masalah untuk hal medis misalkan. Nah, seperti itu kan bisa untuk mendekonstruksi pemahaman bahwa alkohol itu bermasalah. Kemudian mencari hasil yang unik, ya ini kita menggali informasi dari ceritanya. Di pertanyaan eksternalisasi diikuti oleh pertanyaan yang mencari hasil yang unik seperti itu. Jadi
Coba ketika kamu memiliki sebuah permasalahan, bagaimana dulu kamu bisa menyelesaikan masalahnya? Apa ada yang berbeda? Keunikan apa kira-kira yang muncul? Misalkan keunikannya adalah saya dulu ternyata meskipun saya pecandu alkohol, ada orang yang masih care sama saya atau peduli sama saya, dan itu adalah perempuan yang saya sukai. Nah, itu kan unik. Meskipun unik ini bukan berarti mendukung minum alkoholnya ya, tapi kita gunakan sebagai cerita alternatif untuk menghilangkan alkoholnya tadi. Oke, selanjutnya, nah cerita alternatif dan penulis ulang. Nah, di sini setelah ada pertanyaan dan lebih banyak pertanyaan, kemudian dekonstruksi dan eksternalisasi, kemudian yang ketiga ada cerita unik, maka yang selanjutnya adalah cerita alternatif dan menulis ulang. Jadi kita minta konselor meminta konseli untuk membangun cerita dengan narasi yang sudah terdekonstruksi. Kemudian konselor mendengarkan konseli menceritakan hal tersebut. Nah, pengembangan cerita-cerita alternatif atau narasi merupakan harapan utama seperti itu. Jadi dengan ini kalian akan bisa, atau konseli akan bisa menyelesaikan permasalahannya yang sedang dialami sekarang dan bisa melangkah ke masa depan. Yang kelima ada mendokumentasikan bukti. Nah, sebaiknya memang setiap proses konseling dan ketika konseling bisa menerapkan teknik tersebut atau menerapkan apa yang disampaikan, perlu adanya sebuah bukti. Ya, misalkan adalah dokumentasi atau foto, itu sudah cukup, atau video bisa, atau kemudian ada catatan kecil boleh, yang sekiranya memang itu bisa menjadi sebuah bukti bahwa kamu konseling berhasil dalam mengubah atau menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Atau membuat konselor memelopori buat surat terapi. Jadi meskipun tidak bisa tatap muka, konseling diminta membuat sebuah surat yang mana isinya berisi tentang adanya perubahan dari permasalahannya dari A dan B. Jadi ada cerita yang sekiranya kalau awal ceritanya seperti ini, sekarang cerita saya seperti ini, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai konseling postmodern. Yang pertama ada konseling SFBC atau konseling singkat berfokus solusi, dan yang kedua ada konseling naratif. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.